yang keluar anggota 5, tapi di situ asetnya ada yang berkurang luar biasa, ada yang mencapai 1 miliar Pak Asia. Monggo nanti bisa didiskusikan. Kalau catatan saya itu dari 5,8 menjadi 4,8, ada 973 juta yang berkurang di situ. Logika saya itu ada keluar 5, mungkin dari 5 itu berapa, tapi mungkin ada kondisi lain yang menjadi dari kepengurusan. Dari situ semuanya monggo memanfaatkan modal yang ada untuk diversifikasi usaha. Saya sering menyampaikan bersama tim-tim dari baik dari Dikopinda maupun KPRI, itu dan KPRI juga sudah mengimplementasikan tren sekarang yang menjadi bisnis tren sekarang itu adalah umroh haji. Jadi kalau nanti kepemimpinan yang baru itu bisa memanfaatkan, maka itu menjadi cash flow yang saya pikir luar biasa. Artinya gini, bagi anggota yang menginginkan umroh, katakanlah diwadahi oleh koperasi bagus, kasih 20 sampai 25 juta dengan periodenya 1 tahun atau 2 tahun, sehingga di situ cash flow-nya jelas di situ. Dan dari anggota juga merasakan senang karena kita harus terus terang bahwa umroh itu di samping mayoritas sebagai religi, tapi di situ ada healingnya juga kan. Sehingga ini sesuatu tren bisnis yang luar biasa. Dan ini sudah banyak yang diterapkan. Kemarin KPRI hidup ya Pak. KPRI hidup juga menggandeng travel, sehingga di situ ada join di situ juga KPRI yang lain, KPRI Merak kalau tidak salah, itu dari TNI Angkatan Darat. Itu terkait dengan diversifikasi usaha. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah human resources-nya. Ini strategi untuk sustainability-nya. Human resources itu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang kualitatif dari sisi perkoperasian, sehingga kami juga setiap tahun melaksanakan bimbingan, pelatihan maupun bintang-bintang. Bahkan besok hari tanggal 6 sampai 8 Mei kami kerjasama dengan Dinkor Provinsi menyelenggarakan penguatan SDM sektor real, Pak. Mungkin salah satunya nanti kalau mungkin KPRI bagus berkenan untuk itu saya catatkan. Karena di situ ada 50 alokasi untuk pelatihan selama 3 hari di Tulungagung. Dan itu sumbernya nanti dari UPT Malang maupun dari profesional akademis. Itu sangat berarti karena mau dibawa kemana human resources ini ya tergantung dari kemampuan dari sumber daya manusia yang ada. Dan yang keempat terakhir, strategi untuk sustainability, bagaimana kita bisa menciptakan networking-nya. Jadi jaringan kerja ini adalah goal-nya adalah trust, kepercayaan. Nah, kepercayaan itu tidak hanya di dunia bisnis saja, tapi juga di dunia perbankan. Kalau kita sudah nanti koperasi konsumen KPRI bagus sudah bisa membawa branding koperasi bagus ini, maka kepercayaan baik perbankan maupun dunia usaha akan sangat mudah untuk mengalir baik kerjasama dalam sisi bisnis maupun dari sisi permodalan. Karena tidak bisa dipungkiri ada suatu regulasi baru nantinya ini terkait dengan rantai pasok, Pak. Jadi 2027 nanti SPPG, MPG itu harus menggandeng koperasi untuk rantai pasok. Kita sebenarnya sudah siap, ada 9 koperasi yang mampu untuk itu semuanya. Namun demikian dirubah menjadi bentuknya yayasan sehingga kita pending. Nah, oleh karena itu kalau di KPRI bagus nanti juga mengemban sektor real, mungkin bisa dibahas nanti pada waktu pemilihan kepengurusan ini yang menjadi katakanlah leadernya, bisa ada inovasi untuk membahas bagaimana kolaborasi SPPG dengan KPRI bagus. Bayangin untuk kita menyetok satu produk katakanlah telur itu aja dengan 3.000 telur dari penerima manfaat itu sudah luar biasa ya.
Sehingga monggo ini menjadi masukan pemikiran pada waktu nanti diskusi setelah pembukaan RAP ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian strategi-strategi yang sekiranya bisa membawa kita suatu koperasi menjadi koperasi yang sehat dan sustainable. Dan yang selanjutnya yang terakhir biasanya kami menganalisa dari buku yang disampaikan ke kami dari sisi likuiditasnya maupun probabilitasnya dan rentabilitasnya. Kami melihat analisa dari itu semuanya klasik dari suatu KPRI yang ada di Tulung Agung, pasti untuk likuiditas dan probabilitas itu di atas rata-rata. Artinya dengan standar 2:1 itu yang dicapai oleh KPRI bagus. Untuk likuiditasnya, kemampuan membayar jangka pendeknya ketemu angka 2,50. Artinya kalau kita mengeluarkan Rp1 kita masih punya cadangan 1,5, sehingga ini cukup sehat. Terus yang kedua, probabilitasnya kemampuan jangka menengahnya kita ketemu angka 3,29. Ini juga dengan standar 2:1 menjadi sehat. Dan yang ketiga, terkait rentabilitas kita ketemu angka 2,11. Dan ini kayaknya di bawah suku bunga perbankan, dan ini yang harus kita optimalkan. Jadi ada beberapa strategi untuk meningkatkan rentabilitas. Yang pertama yaitu bagaimana kita mampu untuk peningkatan biaya operasional, efisiensi biaya operasional. Jadi peningkatan efisiensi biaya operasional itu mana-mana sekiranya biaya yang tidak perlu kita alihkan ke yang lain yang lebih urgent. Dan yang kedua, bagaimana kita mampu peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu diversifikasi usaha. Dengan adanya diversifikasi usaha nanti kami yakin permodalan akan meningkat di situ. Dan yang ketiga yang gak kalah pentingnya, bagaimana kita mengoptimalkan partisipasi anggota, baik simpanan wajib maupun simpanan pokok. Dengan adanya simpanan dalam rencana pokok, maka itu bisa dipergunakan untuk perputaran operasi depan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada waktu menyampaikan selamat dan apresiasi atas terciptanya RAP ini dengan kondisi maupun nilai-nilai variabel yang kami analisis. Saya yakin mampu bahwa KPRI bagus ini akan menjadi KPRI yang sehat. Sehat ada 7 variabel yang ada di situ, baik dari sisi capitalnya, kualitas aktiva produktif, likuiditas, efisiensi, manajemen, jati diri, dan kemandirian. Jadi itu semuanya saya mampu, dan nanti kami ucapkan selamat atas terpilihnya pengurus dan pengawas baru, sehingga dengan terpilihnya pengurus dan pengawas baru akan menjadikan koperasi konsumen KPRI bagus menjadi koperasi yang sangat maju dan sustainable. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri bila berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rasa antum, Bang.